Mengenal unit peternakan domba dan sapi, BUMDes Sumber Makmur, Desa Nguranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ditemui di Peternakan Sumber Makmur, Tata Pancono Utomo, Kepala Desa Nguranggareng, menjelaskan beberapa hal terkait domba dan sapi yang dimiliki oleh BUMDes Sumber Makmur Desa Nguranggareng ini. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Benny Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Oke, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Benny. Oke, bisa dikenalkan ini dari mana, terus kita ada di mana gitu, Mbak? Perkenalkan, nama saya Tata Pancono Utomo, Kepala Desa Nguranggareng. Saat ini saya berada di peternakan Desa Nguranggareng. Nah, kita ada di kandang peternakan punya siapa, Mbak? Ini punyanya Desa Nguranggareng. Jadi kaitan dengan ketahanan pangan, cuma pengelolaannya dikelola BUMDes. Ini kita kembangkan tahun 2023 kita mengembangkan domba, tahun 2024 ini kita mengembangkan kaitan dengan sapi. Jadi anggaran dana desa tahun 2024 ketahanan pangan kita gunakan untuk sapi. Alhamdulillah kandang sudah jadi dan ternaknya juga sudah kita isi, perkembangannya juga bagus. Tuh. Oke, jenis hewan ternak yang dikembangkan di sini ya, sapinya jenis apa? Sapinya campur. Nah, kita yang penting bagaimana kita mendapatkan hasil. Kalau untuk dombanya? Dombanya jenis Texel kan. Texel? Iya, Texel. Oke, domba impor berarti Mas ya? Iya, masuk domba impor. Oke, siap. Nah, selama ini kan untuk peternakan kan pasti memerlukan pakan ya. Oke. Nah, pakan apa yang disediakan di sini? Pakan kami menyiapkan bank pakan kaitan dengan rumput ini. Oke. Samping ini ada rumput pacong, jadi sudah kita siapkan untuk bank pakan. Oke. Ternyata sudah kita siapkan bank pakan segini, kita juga masih kekurangan. Jadi harus ada pakan tambahan, termasuk sentra, termasuk bekatul, itu juga harus jerami. Jadi harus kita carikan bagaimana pakan murah tapi berkualitas. Ya. Jadi masih terus berinovasi gitu ya? Iya, terus kita berkembangkan terus. Insya Allah tahun 2025 nanti tetap ketahanan pangan kita tingkatkan. Mungkin tidak 20%, jadi kita naikkan untuk melanjutkan untuk ternak sapi. Jadi ke depan kita lanjutkan ke utara, itu kita bikinkan kandang sapi, karena yang jelas ini sebenarnya tanah pertanian, tapi yang tepi ini tidak produktif. Jadi karena tidak produktif, kita manfaatkan untuk kandang sapi. Berarti tanah yang dipakai ini tanah khas desa? Tanah khas desa. Oke, terima kasih Mbak informasinya. Mudah-mudahan sama-sama untuk pemirsa semua. Amin. Tetap berkarya demi desa. Amin. Terima kasih. Nyaman dan kenyang. Ini kalau nggak nyaman pasti ibaratnya teriak-teriak. Kalau ada orang baru, apalagi masuk kandang, ada orang baru masuk ke sini, pasti domba itu kalau nggak nyaman atau lapar, dia pasti teriak-teriak. Pada tiduran, perutnya kenyang, ini perkembangannya luar biasa. Jadi kami kaitan domba ini, kami dulu mulai tahun 2023 Juni. Jadi kita gunakan anggaran dari dana desa, itu ketahanan pangan, kita pakai untuk membuat kandang ini sama ternak domba. Untuk jenisnya ini jenis Texel.
yang saya mencoba Texel. Alhamdulillah awal kita ternak ini ada 40 betina, 2 pejantan. Sekarang sudah berkembang ada 70-an ekor. Sementara belum kita jual karena kita pengen mengembangkan terus. Sebenarnya sudah ada yang pesan-pesan tapi kami belum menjual untuk domba ini. Masih kita kembangkan. Dan di sini juga santunan untuk anak yatim ya. Jadi ini sebenarnya kita kelompokkan, punyanya anak yatim itu kita kelompokkan. Cuma karena ini dikawinkan kita kumpulkan jadi satu. Jadi kami secara ibaratnya bisnis itu tidak hanya memiliki bisnis tapi memperhatikan untuk kaitan dengan anak yatim. Jadi nasib anak yatim ke depan minimal dia sudah punya bekal kaitan dengan ternak. Di kedepannya juga kita ajari bagaimana untuk beternak. Terus anak-anaknya sebelah sini. Ini termasuk anak-anaknya ini. Ini anak-anaknya itu juga kelihatan jadi ini juga anak-anaknya juga sudah segini. Dan ini pakan kita hanya ngandalkan rumput pakcong ini kita giling sama tambahan pakan lainnya. Dombanya juga suka. Kita tidak bingung cari pakan atau rambanan yang ada pakan di samping rumput. Ada beberapa pakan yang kita siapkan. Sekali lagi teman-teman apabila pengen beternak utamakan siapkan bank pakan. Bank pakan itu nomor 1. Kalau sudah punya bank pakan, berarti silakan memulai. Jangan sampai memulai bank pakannya juga baru start. Itu jangan. Siapkan dulu startnya bank pakan. Habis itu baru mulai bikin kandang, memasukkan ternak habis itu. Jadi tahapannya seperti itu. Izin Mbah, untuk santunan anak yatim tadi gimana Mbah? Dalam arti anak-anak ikut memelihara itu atau gimana Mbah? Anak-anak itu untuk santunan anak yatim itu selama anak itu masih sekolah, dia hanya kesini itu mungkin hanya melihat-lihat. Untuk perawatan dan itu BUMDes yang ngurusi. Tapi nanti misalkan lulus SMP, sebelum lulus kita bekali cara untuk ternak. Jadi nanti kalau lulus SMP ternak kita berikan. Nah, ternak yang miliknya anak yatim di sini ya kita kembangkan. Nanti itu jadi berapa itu ya kita potong biayanya untuk operasional. Selebihnya kita berikan semuanya dibawa pulang. Okay. Ini ada 12 ekor. Yang khusus anak yatim ya? Khusus anak yatim. Itu tadi modalnya dari mana itu awalnya? Kalau untuk anak yatim itu dari pihak ketiga. Oh, pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi ada santunan pihak ketiga. Kalau dulu kan diberikan uang. Yeah. Kalau uang itu kayaknya nggak mendidik. Berikan uang habis. Kalau ini saya mencoba untuk mendidik anak yatim itu bisa mandiri lah. Jadi kedepannya bisa mandiri.
dengan ternak domba ini. Oke, siap. Itu untuk lainnya monggo mungkin bisa sharing-sharing. Kalau ada teman yang pengen ternak domba atau sapi bisa sharing. Saya sendiri juga terus belajar untuk mengembangkan ini. Saya tidak berhenti sampai di sini saja. Kami terus berusaha untuk mengembangkan, termasuk ternaknya maupun pasarnya. Berarti teman-teman pengelola BUMDes ini welcome ya, misalnya ada yang pengen istilahnya itu dibanding, itu ditiru gitu. Ada beberapa teman juga sudah merapat ke sini juga belajar, melihat-lihat, ya akhirnya kita jelaskan. Oke. Lokasi tepatnya di mana Mbak ini? Di belakang Balai Desa Ngurah-Ngareng, Kecamatan Nguntoronadi. Kecamatan Nguntoronadi tempatnya, jadi jauh dari hunian masyarakat. Udaranya juga segar, sangat memungkinkan, dan bau tidak menyengat. Kami berusaha untuk menghilangkan bau, jadi tidak menyengat. Dengan bisa merasakan sendiri, tidak seperti ternak-ternak yang umumnya. Bisa kita meskipun di hunian padat pun tidak mengganggu lingkungan. Oke, siap. Berarti sudah ada teknologinya ya? Ya, kita kembangkan terus. Oke, ya. siap. Makasih, Mbak.